Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, tema yang ketiga, subtema yang pertama, pembelajarannya yang ketiga. Nah, tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3, agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke ya. Nah, coba diperhatikan di sini. Nah, di sini ada beberapa benda ya. Nah, kalau kita perhatikan, menurut kamu ini berasal dari bahan dasar apa coba? Ya, pintar ya. Ini berasal dari bahan dasar kertas. Nah, seperti itu. Nah, coba diperhatikan di bawahnya. Nah, di sini ada teks ya. Nah, kakak akan coba membantu untuk membacakannya. Ini judulnya adalah kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut sebagai bubur kertas atau pulp namanya. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, itu adalah salah satu dari keunggulan kertas ya. Jadi kertas itu sangat baik sebagai media untuk menulis. Nah, sekarang coba diperhatikan benda-benda di sekitarmu, kemudian tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Nah, kan banyak benda ya di sekitar kita ya yang terbuat dari kertas. Nah, misalkan kakak memberikan contoh ya, misalkan kalender, kemudian buku tulis, dan sebagainya. Nah, nanti silahkan kamu isi lagi, apa lagi ya. Nah, kira-kira benda-benda di sekitar kita yang terbuat dari kertas. Bisa ya? Mudah ya? Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, sebuah fakta ini menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Nah, jadi memang kertas itu harus dihemat ya, karena dengan penggunaan kertas yang berlebihan, itu artinya adalah banyak hutan yang harus dipotong ya, banyak hutan yang harus ditebang, banyak pohon yang dikorbankan. Karena itu kita harus menghemat kertas. Nah, kata Udin, setiap tahun ajaran baru aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai, jika ingin terlihat seperti baru ganti saja sampulnya. Nah, itu ide Udin ya. Jadi Udin itu menggunakan buku lama yang halamannya belum terpakai untuk menghemat kertas. Nah, kemudian kalau kata Siti, kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan banyak kertas. Nah, itu merupakan ide Siti ya, agar mengurangi penggunaan kertas yang berlebihan. Nah, sekarang coba didiskusikan secara berkelompok. Nah, apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas? Tuliskan hasil diskusi kelompokmu, perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Nah, berarti sekarang kita akan mencoba untuk mengisi kolom ini ya. Bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat kertas? Nah, misalkan kakak memberi contoh ya. Misalkan kalau menurut kakak, menggunakan ulang kertas yang sudah dipakai. Misalnya sebagai bungkus dagangan. Nah, seperti ini ya. Jadi kertas yang sudah dipakai, nah itu jangan langsung dibuang ya, tetapi bisa kita gunakan lagi sebagai alas, kemudian sebagai bungkus, nah seperti itu. Nah, nanti silahkan kamu mencari ide lagi ya, bagaimana cara kita untuk menghemat kertas.
Oke ya, nah sekarang kita akan lanjutkan. Nah, di sini kita akan mencari makna. Kamu telah membaca wacana di atas, wacana tentang kertas di sekitar kita. Carilah arti kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada gurumu. Kamu juga dapat mencari di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, sekarang berarti kita akan mencari makna ya. Nah, misalkan nomor 1 yaitu selulosa. Nah, apa yang maksud dengan selulosa ya? Nah, misalkan kalau menurut kakak, selulosa itu adalah komponen struktural utama dinding sel dari tanaman hijau. Nah, seperti ini. Nah, nanti silahkan kamu cari makna-makna dari lunak, molekul, ampas, dan sebagainya. Bisa ya? Mudah ya? Sip, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat dengan menggunakan kosakata yang sudah kita isi di atas ya. Misalkan karena kakak memberikan contoh selulosa, maka sekarang kakak akan membuat kalimat dengan menggunakan selulosa. Misalkan sayuran dan buah-buahan adalah tumbuhan yang paling banyak mengandung selulosa. Nah, seperti ini contohnya ya. Bisa ya? Nah, nanti silakan kamu kerjakan untuk nomor-nomor selanjutnya. Sip ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, coba diperhatikan di sini. Di sini ada beberapa pohon ya. Ada pohon pinus, kemudian ada pohon akasia, kemudian ada pohon jati. Nah, pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Nah, berarti bertanya ya. Nah, jadi untuk mengukur gambar ini kita bisa menggunakan penggaris. Tetapi kalau misalkan untuk mengukur tinggi badan, maka kita bisa menggunakan roll meter ya, atau meteran roll. Nah, atau bisa juga kita menggunakan pita meter ya, atau meteran pita. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, di sini tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut, diskusikan bersama temanmu. Nah, misalkan di sini nomor 1, bagian yang diukur tinggi badanmu, kemudian jenis alat ukur yang digunakan. Nah, menurut kamu apa coba? Di sini ada meteran roll, ada meteran saku, ada meteran pita. Nah, misalkan yang mana? Ya, pintar ya. Meteran pita. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti silahkan ya. Untuk nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, silahkan kamu kerjakan secara mandiri ya. Bisa ya? Sip, kita lanjutkan. Nah, kamu sudah berdiskusi tentang alat ukur yang tepat untuk mengukur sesuatu. Coba lakukan kegiatan berikut. Ukurlah. Nomor 1, ukurlah tinggi badan 5 orang temanmu di kelas. Kemudian nomor 2, tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini, gunakan satuan cm dalam pengukuranmu. Nah, berarti kita akan menulis ya nama-nama teman ya. Misalkan contohnya Benny, nanti kemudian ada Udin, kemudian ada Siti, kemudian ada Edo, kemudian ada Dayu. Nah, sekarang tinggi badannya, misalkan Benny 158 cm, Udin 150 cm, Siti 154 cm, kemudian Edo 152 cm, kemudian Dayu 156 cm. Nah, nomor 3, urutkanlah hasil pengukuranmu, mulailah dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Nah, nanti silahkan kamu isikan ya di sini ya. Nah, siapa yang paling pendek di antara 5 orang ini, kemudian yang keduanya, kemudian yang ketiganya, kemudian yang selanjutnya, seperti itu. Mudah ya, gampang ya. Sip. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.